Assalamualaikum teman-teman. Pak Nur mau menjelaskan tentang mubtada. Jadi mubtada itu dari kalimat dasar ibtidaun. Jadi kalau ditasrif ibtada'a yabtadi'u ibtidaun. Wa huwa mubtadi'un wa dzaka mubtada'un. Jadi mubtada itu isim maf'ul. Itu secara bahasa. Artinya mubtada'an itu sesuatu yang dibuat permulaan, namanya mubtada. Itu dari segi bahasa. Beda dengan istilah nahwu, teman-teman. Kalau nahwu itu mubtada itu kalau dalam istilah mutamimah, al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamili al-lafdiyah. Mubtada itu isim yang dibaca rafa, yang sepi dari amil lafzi. Itu namanya mubtada. Kalau dibahasakan Jawa, utawi. Kalau dibahasakan Indonesia, adapun. Nah, mubtada itu sendiri, yang pertama syaratnya harus berupa isim. Kalau nggak isim, nggak bisa menjadi mubtada. Harus isim. Yang kedua, hukumnya dibaca rofa. Yang ketiga, harus sepi dari amil lafzi. Itu namanya mubtada. Nah, kita lanjutkan. Mubtada itu yang pertama syaratnya harus berupa isim. Isim apa? Harus berupa isim ma'rifat. Nah, isim sendiri yang menjadi mubtada itu ada dua. Satu isim zahir, dua isim dhamir. Nah, isim zahir itu terbagi ada dua. Satu isim soreh, isim yang jelas-jelas isim, tidak ditakwil. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Itu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, Zaidun adapun Zaid qaimun itu orang yang berdiri. Mana yang menjadi mubtada? Zaidun. Mubtada yang apa? Yang isim. Ada isim dohir yang tak ditakwil, namanya muawwal, isim yang muawwal atau isim yang ditakwil. Muawwalun bih. Itu juga boleh jadi mubtada. Contoh wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Maknane wa antasumu khairul lakum, lan utawi yen to poso sira kabeh khairun iku luwih apik lakum ketuwe sira kabeh. La tasumu itu adalah fi'il mudhari' karena kemasukan al-masdariyah maka disebut isim muawwal, isim yang ditakwil. Awalnya fi'il mudhari', kemudian ditakwil menjadi isim. Makanya boleh fi'il yang kemasukan an masdariyah itu ditakwil menjadi isim. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Nah, bagaimana cara menakwilnya? Siyamukum khairun. Siyamukum utawi posone sira kabeh khairun iku luwih bagus. Awalnya apa? Wa antasumu khairul. Ini yang isim. Yang kedua
isimnya isim domir yang sudah terkenal. Domirnya domir munfasil, rofa. Apa itu? Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu domir. Itu bisa menjadi mubtada semua. Nah, hukumnya apa? Mubtada itu rofa, harus dibaca rofa. Lah tanda rofaknya itu ya macam-macam. Ada yang rofak tampak, namanya rof'ud dzahirun. Ada yang rofaknya tidak nampak, namanya rof'un muqaddarun. Ada yang rofaknya mahal, mahalnya tempatnya saja yang rofak. Nah, kita tafsir sekarang. Contoh yang mubtada dibaca rofak secara nampak itu mana? Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Zaidun menjadi mubtada, rofaknya nampak, dun lo nampak. Nah, itu namanya nampak zahir, nampak zahir. Yang kedua rofaknya mubtada muqaddar, tidak nampak, domahnya rofaknya tidak nampak. Contohnya apa? Gulami qaimun. Gulami utawi punakawan ingsun qaimun iku wong kang ngadeg. Enggak nampak rofake. Muqaddar karena bertemuan dengan ya mutakallim. Enggak gulamui, enggak gitu. Berhubung mui bertemu dengan ya, maka mu dibaca mi. Nah, makanya disebut rofa muqaddar. Yang ketiga rofa mahal, tempatnya saja yang rofa. Jadi bukan dohirnya tapi mahalnya. Apa itu? Kalimat isim yang mabni. Apa termasuk contoh mabni? Isim domir. Contoh huwa qaimun, huwa utawi wong lanang siji, qaimun iku wong kang ngadeg. Jadi huwa itu disebut domir awal kalimat berupa isim ma'rifat, maka menjadi mubtada. Lah mubtadanya dibaca rofa. Rofanya mahal tempatnya. Jadi bukan lafdiyahnya tapi mahalnya. Itu rofaknya ada 3. Nah, kemudian harus sepi dari amil lafdi. Tidak boleh ada amil lafdi masuk di mubtada. Kecuali amilnya yang zaidah. Zaidah itu dianggap tambahan atau sibeh zaid, menyerupai tambahan. Nah, ini dasar mubtada. Lah kita lanjutkan. Lah mubtada itu harus berupa isim nakirah apa ma'rifat? Ya ma'rifat. Tidak boleh mubtada kok berupa isim nakirah, enggak boleh. Kecuali ada musawwik. Musawwik itu artinya perkara yang memperbolehkan. Itu lain bahasanya nanti. Yang jelas mubtada awalnya harus berupa isim ma'rifat. Harus. Kenapa kok harus berupa isim ma'rifat mubtada itu? Karena mubtada itu musnad ilaih atau yang kena hukum. Katakan perkara yang dihukumi itu namanya mubtada. Ya, perkara yang dihukumi itulah mahkum alaih namanya. Kalau mustad ilaih itu isim, tapi kalau mahkum alaih itu mubtada. Sedangkan mukhatab tidak mungkin bisa menjadi mungkin paham terhadap faidahnya khobar yang bila mahkum alaih. Artinya mubtada berupa sesuatu yang kena hukum, makanya harus maklum. Maklum berupa apa? Isim ma'rifat. Gak boleh tidak jelas. Nah, itu harus dipaham bahwa mubtada harus berupa isim ma'rifat. Loh, boleh nggak isim nakirah? Selama mubtada itu ada musawwik, sah-sah saja.
Apa musawwaq itu? Musawwaq itu perkara yang memperbolehkan mubtada dari isim nakirah. Tapi tidak boleh menghilangkan awal. Yang awal tetap mubtada berupa isim ma'rifat. Toh ada isim nakirah itu karena ada musawwaq memperbolehkan. Apa saja yang musawwaqnya itu? Satu, didahului nafi atau istifham. Itu boleh. Mubtada boleh berupa isim nakirah kalau ada namanya nafi, didahului nafi atau istifham. Contohnya apa? Contoh ma rajulun qaimun. Ora ana utawi wong lanang, ma rajulun ora ana utawi wong lanang qaimun iku ngadeg. Rajulun iku nakirah. Kenapa boleh mubtada? Ya karena didahului ma. Ini ma itu namanya musawwaq. Contoh yang istifham. Contohnya hal rajulun qaimun. Nah, rajulun itu boleh dijadikan mubtada. Kenapa? Isim nakirah boleh karena didahului hal. Hal itu apa? Bertanya. Bahasa Arabnya namanya istifham. Jadi intinya boleh nakirah kalau ada musawwaq, perkara yang memperbolehkannya. Yang kedua, termasuk musawwaq apa? Kalimat yang disifati. Walaupun nakirah kalau disifati itu tetap boleh menjadi mubtada. Contohnya abdun mu'minun khairun min musyrikin. Maknane abdun utawi kawula mukminun kang mukmin. Jadi abdun itu isim nakirah. Tapi iso dadi mubtada. Kenapa? Karena disifati dengan mukminun. Nah, boleh iku musawwaq namanya. Maknane abdun utawi kawula mukminun kang mukmin khairun iku luwih bagus min musyrikin tinimbang wong musyrik. Nah ini musawwaq itu berarti. Yang ketiga khobarnya berupa dzaraf. Jadi khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur yang mendahului mubtada, berarti namanya khobar muqaddam. Nah, mubtada muakhkhar. Musawwaq juga, contohnya apa? Indaka rajulun. Indaka iku tetep ing dalam sandingi sira rajulun utawi wong lanang. Nah, rajulun ini berupa isim nakirah boleh menjadi mubtada karena mubtadanya diakhirkan, khobarnya didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena dzaraf. Titik pembahasannya adalah rajulun isim nakirah boleh menjadi mubtada. Musawwaqnya adalah khobarnya khobar muqaddam gara-gara ada dzaraf dan jar majrur. Yang keempat, musawwaq lagi ada namanya diidhofahkan. Contoh khamsu shalawatin katabahunnallahu. Khamsu ini nakirah tapi bisa dibuat mubtada. Kenapa? Karena khamsu ini diidhofahkan. Idhofah itu apa? Rangkaian dua kalimat yang digabung. Pertama namanya mudhof, yang kedua disebut mudhofun ilaih. Nah, idhofah itu loh yang bisa dijadikan mubtada walaupun masih berupa isim nakirah. Maknane khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat iku kataba majibna hunna ing khamsu sholawat sapa Allahu Allah. Ini penting karena ini terjadi di hadis, Al-Quran, kitab-kitab fikih turut terjadi. Nah ini
Kemudian yang kelima adalah ada tujuan membagi. Jadi kalau ada mubtada tujuannya untuk membagi, itu juga mubtadanya boleh berupa isim nakirah. Contoh, al-mu'robatu kismani. Al-mu'robatu utawi piro-piro isim kang mu'rob iku kismani ana rong bagian. Kismun rupane utawi sak bagian lho. Jadi kismun iku membagi. Utawi sak bagian yu'robu iku den erobi apa kismun bil harokati klan harokat. Jadi kismun itu menjadi mubtada, boleh Pak? Ya boleh. Kenapa? Karena ada tujuan membagi. Wa qismun an utawi sak bagian meneh yu'rabu iku den arabi bil hurufi kelawan huruf. Jadi ini contoh. Jadi membagi sesuatu dengan kalimat nakirah itu boleh menjadi mubtada. Teman-teman itu salah satu gambaran luasnya ilmu Allah berupa grammar Arab atau nahwu. Ini belum selesai, saya selesaikan lagi. Mubtada itu terbagi ada dua, ada isim soreh. Mubtada isim soreh itu isim yang tidak ditakwil. Itu terbagi ada dua. Satu mubtada lahu al khobaru. Mubtada yang punya khobar. Mubtada itu ada yang enggak punya khobar, ada yang punya khobar. Kalau berupa isim soreh. Contohnya apa? Zaitun qaimun. Zaitun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Khobarnya mana? Qaimun. Yang kedua, mubtada isim yang soreh itu adalah mubtada lahul marfu. Sadda masadal khobar. Mubtada yang punya isim yang dirafakkan yang menempat-tempati khobar. Tapi dengan dua catatan, harus berupa sifat musyabbahah. Contoh satu isim fa'il, dua naibul fa'il. Contohnya aqaimun az-zaidani ana toh utawi, aqaimun ana toh utawi wong kang ngadeg sapa az-zaidani zaid loro. Enggak khobar dia, menjadi fa'il dari qaimun, yang qaimun itu menjadi mubtada setelah istibham tapi ya, qaimun az-zaidani. Atau menjadi naibul fa'il tapi sadda masadal khobar. Contohnya apa? Ma madrubun az-zaituna. Ma madrubun ora ana utawi wong kang den pukul sapa az-zaituna. Pira-pira zat akeh lho, ini jadi fa'il, naibul fa'il dari mubtada madrubun isim maf'ul. Tapi dengan syaratnya harus isim sifat dan didahului istifham. Jadi syaratnya ada tiga. Yang sadda masadal khobar, satu harus didahului nafi atau istifham. Dua, mubtadanya harus berupa isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, ya, sifat musabbahah. Yang ketiga, mubtada harus berupa isim nakirah. Mubtada harus berupa isim nakirah. Tidak boleh berupa isim ma'rifat. Demikian teman-teman sekelumit pembahasan mubtada yang ada di kitab Mutamimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.